Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan. Maka dari itu, mari kita syukuri kesehatan ini dengan belajar dari sejarah kita sendiri. Karena dengan cara itu, diri bisa unggul dan bermanfaat. Kita mulai pelajaran PKN bab 2 ini dengan tema Sumpah Pemuda. Beratus-ratus tahun lamanya, negara kita ini dijajah oleh bangsa-bangsa dunia seperti Belanda, Jepang, Portugis, Mongolia, dan negara-negara barat lainnya. Karena saking lamanya penjajahan itulah terjadi proses asimilasi, sehingga kebanyakan penduduk di negara kita sampai tidak mengenali negerinya sendiri, bahkan tidak memikirkan kepentingan bersama. Negara-negara sekutu tersebut telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-beraikan, dan membentuk kelompok-kelompok kecil yang lemah, tapi merasa dirinya lebih hebat dari yang lainnya. Kita dilarang kumpul bersatu, serta kita diwajibkan membayar upeti atau pajak kepada para negara kolonial tersebut. Melalui kekuatan atau motivasi dari berbagai tokoh setempat seperti para pahlawan nasional, para kiai-kiai pondok pesantren, turunan para adipati, dan lain-lain sebagainya untuk bersatu melawan para penjajah. Sembari menjajah tanah air ini, pemerintah Belanda juga mendirikan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, membangun pusat pemerintahan, industri, teknologi bendungan air, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi, tanpa mereka sadari bahwa para pemuda justru memanfaatkan hal itu, sehingga para kaum pemuda yang terpelajar menjadi sangat banyak. Mereka menerima pola pendidikan kebaratan dan beberapa ada yang ketimuran. Hal itu justru membuka pola pikir menuju kemerdekaan bangsa ini. Sutomo sebagai salah satu pelajar mendirikan organisasi pemuda yang dinamakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang sekarang ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Menurut sumber sejarah lain, Sutomo juga sempat membuka atau mendirikan organisasi di bidang kesehatan. Semenjak itulah inspirasi pergerakan muncul dari berbagai pemuda di berbagai daerah untuk membentuk organisasi dan partai seperti Syarekat Dagang Islam yang berpusat di Surabaya, Indis Partai Trikoro Darmo yang kemudian berkembang menjadi Young Java, Young Ambon, Young Sumatera, dan lain-lain, kaum pemuda Betawi, dan sebagainya. 15 November 1925 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Young Java, Young Ambon, Young Sumatera, Young Batak, Young Minahasa, Sekarukun, dan lain-lain untuk membentuk Kongres Pemuda yang pertama kalinya. Pada tahun 1926 terlaksananya Kongres Pemuda pertama. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan peleburan karena begitu banyak organisasi para pemuda di tanah air kita ini untuk menyatukan visi atau cita-cita dan harapan mereka. Nah, karena belum adanya persetujuan, maka diadakan lagi Kongres Pemuda yang kedua, diketuai oleh Sugondo Joyopuspito tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta, di tempat yang biasanya para pelajar berkumpul di situ. Sebelum acara itu, W.R. Supratman mengaransemen lagunya, yakni Indonesia Raya, lewat ayunan biola di hadapan para pemuda yang hadir tersebut. Nah, sontak seluruh peserta tampak terpukau
dengan alunan biola dan lagunya yang begitu menyentuh jiwa. Tibalah saat dibacakannya Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, seluruh pemuda melebur menjadi satu yang bernama atau yang dinamakan Indonesia Muda. Hari itu juga semua pemuda dan pelajar dari berbagai daerah berkumpul dan bersatu atau tersatukan oleh ikrar bersama, yakni ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku